Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Rini untuk memperkenalkan diri. Jazakillah khair Ustazah atas kesempatan bertanyanya. Oh iya, jazakillah khair. Saya ibu dari yang sudah dewasa. Jadi pertanyaan saya adalah, alhamdulillah saya baru 2 tahun ini fokus mengenal sunnah. Jadi saya butuh teman-teman yang mensupport saya. Tapi qadarullahnya beberapa waktu belakangan ini saya memiliki teman yang saya anggap mungkin guru saya ya. Karena banyak mengajari saya tentang hal-hal yang sunnah. Nah, ketika beliau menasihati saya, dia bilang, saya menasihati ini karena menganggap kamu seperti saudara atau keluarga. Cuman ya karena kami sebaya, ya kadang saya juga ya menanggapi dengan serius. Terus pada suatu saat mungkin ada kita bercanda, tapi dia seperti jaim atau membatasi diri. Artinya saya memang harus, dengan kata lain, jadi banyak salah di mata dia. Jadi kadang saya jadi serba salah, harus bersikap bagaimana gitu. Sementara saya butuh support teman-teman atau orang-orang sekeliling saya itu yang beranggapan bahwa kajian sunnah itu memang lembut, penuh kasih sayang gitu. Saya jadi kadang susah untuk bersikapnya bagaimana terhadap teman-teman saya ini, karena sering kadang menyalahkan saya seperti ini, menyalahkan saya seperti ini gitu Ustazah. Misalnya bagaimana Bu? Contoh realnya misalnya, Ibu kan punya kawan, terus ternyata realnya bagaimana misalnya? Contoh kasusnya. Dia membilangkan saya kalau kita ada hutang itu, kalau kita ingat ke orang, kita harus mengingatkan orang itu. Nah, ketika dia ada memiliki kewajiban ke saya ingatkan. Nah, karena saya ingat statement dia, kajian dia ke saya ingatkan, artinya dia tidak menerima gitu, seperti menyalahkan saya. Jadi saya juga bingung kok, sementara dia menasihati, tapi saya lakukan hal itu supaya dia tidak lupa, kok dia agak tersinggung gitu, Ustazah. Jadi bagaimana Ibu bersikap kepada beliau begitu kan? Itu ada di serba salah, sementara dia mungkin menasihati saya ya dengan leluasa, dengan apa. Cuman saya bersikap ke dia kadang jadi seperti dia batasi gitu. Oh ini nggak bagus, begini ini salah, ini salah, ini salah. Jadi saya jadi serba bingung Ustazah. Bagaimana saya bersikap supaya tidak beban pikiran juga. Ustazah atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Rini, barakallahu fiik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjumpa dengan seseorang yang seseorang itu memberikan nasihat kepada kita, kemudian kita berusaha untuk menerima nasihat tersebut, tapi ternyata pada suatu hari terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh teman kita yang senantiasa memberikan nasihat, ya, dan dia menyalahkan kita, maka apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita semuanya harus tahu teman-teman, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada siapapun itu, barang siapa yang ingin berdakwah, menginginkan kebaikan bagi orang lain, maka seharusnya nasihat itu ditunjukkan terlebih dahulu untuk dirinya. Maka sesungguhnya kebaikan itu pertama kali ditunjukkan kepada dirinya. Jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang yang berkata-kata tapi kita tidak melakukannya. Subhanallah. Dan ini sangat benci. Allah benci kepada orang-orang yang seperti ini. Dan jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, tapi kita melupakan diri kita. Dan ketahuilah wahai saudariku, besok di akhirat nanti ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kemudian Allah keluarkan ususnya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi ya. Allah keluarkan ususnya, kemudian usus itu mengitari dirinya ya. Ngeri nggak bayanginnya? Saya aja kalau membaca hadis ini ngeri banget bayanginnya ya. Orang diputar-putar dengan ususnya. Dan ada orang yang berjumpa dengannya mengatakan, Fulan mengatakan kepada dirinya ya, kepada orang yang diputar-putar ususnya itu, wahai Fulan, bukankah engkau dulu waktu di dunia adalah orang yang suka menasehatiku? Bukankah engkau dulu waktu di dunia suka menginginkan kebaikan dariku? Kenapa terjadi seperti ini? Gitu ya. Subhanallah. Dan itu adalah sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Harusnya kita menjadi orang yang pertama kali mendatangi kebaikan. Kalau memang kita ingin
kebaikan ada dalam diri orang lain. Dan kita yang pertama kali menjadi orang yang menjauhi sebuah keburukan. Kalau kita pun ingin keburukan tidak menimpa orang lain, teruslah belajar memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang benar-benar berkata dan beramal, bukan hanya berkata saja. Poin yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, teman-teman, bahwa ketika kita misalnya menemui orang-orang yang seperti itu, maka katakan dalam diri kita bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, pasti pernah melakukan sebuah dosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh juga dengan cara yang baik kita ingatkan ya teman-teman atau siapapun yang pernah melakukan maksiat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan cara yang baik. Nasihat itu bil hikmati wal mau'idhah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang baik. Terkadang subhanallah, nasihat itu mental, teman-teman. Tidak bisa diterima oleh seseorang bukan karena isi nasihat, tapi karena caranya menyampaikan tidak dengan kelembutan, tapi karena niatnya yang salah. Jadi kepada kita yang ingin memberikan nasihat, belajar lagi bagaimana seharusnya memberikan nasihat dengan cara yang baik. Tidak apa-apa kalau memang ibu merasa ya Mbak Fulanah itu pernah mengatakan sesuatu nasihat kepada ibu tapi ternyata dia melakukan keburukan, ya tidak apa-apa, ya dinasehati dengan cara yang baik, diingatkan kembali. Kalau dia tidak menerima, itu bukan urusan ibu, karena yang diminta oleh Allah nanti di akhirat itu apakah kita mau menasihati atau tidak. Urusan hidayah, urusan taufik itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang terakhir, jangan kita ambil pusing. Jangan kita jadikan sebagai beban perilaku fulana itu. Karena kita sudah berusaha menasihati. Tapi kalau dia tidak menerima, ya sudah urusannya dia dengan Allah. Karena teman-teman, dalam kehidupan ini ada yang perlu kita prioritaskan. Jangan sampai kita hidup itu hanya memikirkan orang lain. Sayang waktu kita. Kita hidup hanya sebentar. Kita hidup hanya sekali. Besok Allah tanya kepada kita, bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu? Bagaimana zikirmu? Kalau kita terus memikirkan orang lain, kalau kita terus memikirkan keburukan orang lain, kalau kita terus memikirkan fulana, kayak habis waktu kita. 1 jam harusnya kita bisa baca Al-Quran, ternyata tidak bisa kita baca Al-Quran. Ya. Jadi fokus lagi pada diri kita masing-masing, perbaiki kualitas hidup kita, dan jangan ambil beban dengan apa yang sudah pernah kita lakukan kepada fulana tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.